Halo, perkenalkan nama saya Malakios Yudi Endanto Krispriyono dengan NIM 120240109 dari Prodi Arsitektur TPB 58. Di sini saya akan mencoba menjelaskan program yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah PKS 2 saya di semester 2 ini. Kami diminta membuat 2 program dengan dibebaskan memilih 2 di antara 4 mata kuliah, yaitu matematika, fisika, biologi, maupun kimia. Saya membuat program tentang mata kuliah matematika dan fisika. Program yang saya buat di mata kuliah matematika berisikan tentang menghitung luas permukaan bola dan volume bola. Saya memilih membuat program tersebut dengan alasan agar mempermudah dalam menghitung luas permukaan bola dan volume bola. Karena menurut saya dari seluruh jenis bangun ruang yang saya ketahui, untuk tingkat kesulitan dalam menghitung volume dan luas permukaan bola masih menjadi yang paling sulit. Untuk program yang kedua, saya membuat tentang mata kuliah fisika yang berisikan tentang materi gerak lurus beraturan atau GLB. Saya memilih materi GLB dikarenakan menurut saya materi ini sudah mulai dipelajari sejak SMP. Oleh karena itu, saya harap program yang saya buat ini dapat membantu semua pelajar yang sedang mempelajari materi ini. Kita mulai dari flowchart program pertama, yaitu volume bola dan luas permukaan bola. Dimulai dengan mendeklarasikan array identitas dengan tipe data integer, kemudian diisi dengan nama, name, prodi, dan kelas TPB. Kemudian mendeklarasikan VB, LPB, R, dan P dengan tipe data real dengan memasukkan ketentuan P-nya adalah 3,14. Kemudian mendeklarasikan pilihan dengan tipe data integer. Kemudian masukkan output, lalu saya mendeklarasikan kata dengan tipe data integer, kemudian variabel yang digunakan adalah kata expression-nya diisi iya. Saya menggunakan while di sini. Ketika saya menginputkan 1, maka akan menuju ke penghitungan volume bola. Kemudian sini ada perintah untuk menginput jari-jarinya. Kemudian akan muncul hasil dari volume bola tersebut. Jika di sini saya menginputkan pilihan 2, maka akan masuk ke dalam luas permukaan bola. Kemudian di sini akan muncul juga perintah untuk memasukkan jari-jarinya. Kemudian akan muncul luas dari permukaan bola tersebut. Kemudian di sini ada output yang berisi ingin mengulang program lagi. Kemudian pengguna diberikan pilihan ya atau tidak. Jika iya, maka program akan menampilkan pilihan di awal tadi, luas permukaan bola atau volume bola. Jika tidak, kita lanjutkan ke bagian program C++-nya. Di sini saya menggunakan yang pertama integer main, kemudian bagian bawahnya itu float bola 2, kemudian float R dan P dengan ketentuan P-nya 3,14, kemudian integer parameter, kemudian cari ulang. Di bawahnya ada cout-nya, saya isikan dengan data diri saya. Kemudian di bawahnya lagi ada cout dengan isi program menghitung volume dan luas bola. Di sini saya menggunakan perulangan dual, di mana perulangan dual itu merupakan modifikasi dari perulangan while. Ini dengan memindahkan posisi pemeriksa kondisi ke akhir perulangan, yang artinya lakukan dahulu sebuah perulangan baru periksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum di akhir perulangan. Kemudian di sini ada cout-nya itu masukkan jari-jari, in-nya masukkan R-nya. Kemudian ada rumus luas
ada rumus bola dalam kurung 0. Ini merupakan rumus dari volume bolanya. Kemudian yang ini rumus dari luas permukaan bolanya. Kemudian di bawahnya itu ada Cout yang ada pilihan 1 dan 2, di mana pilihan 1 itu merupakan volume bola dan pilihan 2 luas permukaan bola. Kemudian CI-nya berisi parameter. Di sini saya menggunakan percabangan if dan else if, di mana jika memasukkan angka 1 maka akan masuk ke parameter 1 dengan program menghitung volume bola. Rumusnya itu ada di atas, yang bola dalam kurung 0 sama rumusnya 4/3 kali pi kali r kali r kali r. Kemudian jika memasukkan angka 2 maka akan masuk ke parameter 2. Di sini masuk ke perhitungan luas permukaan bola. Rumusnya itu ada di atas ini, itu bola dalam kurung 1, rumusnya itu 4 kali pi kali double r. Kemudian di sini ada Cout-nya berisikan apakah ingin mengulangi program dalam kurung y atau n. Kemudian Cin ulang while ulang y. Kemudian sekarang kita coba jalankan programnya. Di bagian atasnya terdapat data diri saya, kemudian ada tulisan program menghitung volume dan luas bola yang merupakan judul dari program ini. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan jari-jari. Jika kita masukkan jari-jarinya 3, maka akan muncul dua pilihan seperti ini. Yang pilihan pertama volume bola dan pilihan kedua luas permukaan bola. Jika saya memilih yang 2, maka akan langsung muncul hasilnya luas permukaan bola, yaitu 113,04. Kemudian di bawahnya ada apakah ingin mengulangi program. Jika saya menekan Y, itu akan kembali ke atas, dimana ini masukkan jari-jari dari bolanya. Kemudian jika saya menekan N, maka akan mengakhiri program. Sekarang kita coba masuk ke program yang kedua tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Di sini flowchart yang saya gunakan hampir mirip dengan program pertama yang saya buat tadi. Yang membedakan hanya deklarasi dari ini yang saya isikan jarak, kecepatan, dan waktu. Kemudian di sini ada 3 pilihan yang membedakan dari yang tadi. Kemudian di sini jika diinputkan pilihan pertama, maka akan masuk ke dalam program penghitungan jarak. Kemudian akan diperintahkan untuk memasukkan kecepatannya berapa. Setelah dimasukkan kecepatannya, akan muncul perintah masukkan waktu tempuhnya. Setelah itu akan muncul hasil jawabannya, jaraknya akan diketahui. Kemudian jika menginputkan pilihan kedua, maka akan diarahkan ke perhitungan kecepatannya. Kemudian diperintahkan untuk menginput jarak tempuhnya, kemudian menginput waktu tempuhnya, maka akan muncul jawabannya kecepatannya berapa. Kemudian jika masukkan pilihan ketiga, itu akan diarahkan ke waktu tempuh. Kemudian akan diperintahkan menginputkan kecepatan dan menginputkan jaraknya.
kemudian akan muncul hasil waktu tempuh yang dijalani. Kemudian di sini ada output seperti tadi, ingin mengulang program atau tidak. Jika menginputkan kata iya, maka program akan mengulang ke input pilihan. Jika menginputkan tidak, maka program akan berhenti. Kita lanjutkan ke program C++-nya. Di sini pertama saya menggunakan integer main, kemudian bawahnya float glb dalam kurung 3, kemudian integer parameter, kemudian ada cara ulang. Di bagian bawahnya ada cout, itu berisikan tentang data diri saya, kemudian bawahnya lagi ini itu ada cout yang berisi tentang judul dari program ini. Saya menggunakan perulangan do while, yang mana merupakan modifikasi dari perulangan while, yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan, yang artinya lakukan dahulu sebuah perulangan baru periksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum di akhir perulangan. Kemudian di sini ada cout-nya, berisikan tentang pilihan, ada pilihan 1, 2, dan 3. Pilihan pertama itu jarak, pilihan kedua kecepatan, pilihan ketiga waktu tempuh. Sein-nya itu parameter. Di sini saya menggunakan percabangan if dan else if. Kemudian jika memasukkan pilihan pertama, maka akan diarahkan ke perhitungan jarak agar mengetahui jarak tempuhnya berapa. Kemudian diperintahkan untuk masukkan kecepatan dari, kemudian sein-nya glb dalam kurung 0 ini melambangkan kecepatan. Kemudian cout-nya perintahnya masukkan waktu tempuh. Kemudian di sein-nya itu ada glb dalam kurung 1 yang melambangkan waktu tempuh. Di sini ada rumusnya, glb dalam kurung 2 ini merupakan lambang dari jarak yang dicari, kemudian glb dalam kurung 0 ini merupakan lambang dari kecepatan, kemudian dikalikan dengan waktu tempuhnya, glb dalam kurung 1 ini waktu tempuh. Kemudian cout jaraknya, kemudian glb dalam kurung 2, glb dalam kurung 2 ini itu lambang jaraknya, kemudian akan muncul hasilnya. Kemudian jika memasukkan angka 2 itu akan masuk ke parameter 2 nantinya. Kemudian di sini ada cout yang memerintahkan masukkan jarak yang ditempuh. Kemudian di sini sein-nya itu ada glb dalam kurung 0 yang melambangkan jarak. Kemudian cout-nya di sini waktu tempuh, sein-nya glb dalam kurung 1 itu melambangkan waktu tempuh. glb dalam kurung 2 sama dengan glb dalam kurung 0 atau glb dalam kurung 1. Ini glb dalam kurung 0 ini itu merupakan jaraknya, glb dalam kurung 1 ini merupakan waktu tempuh. Kemudian cout-nya akan muncul kecepatannya sama dengan glb dalam kurung 2 ini merupakan lambangnya dari kecepatannya. Kemudian else if yang ketiga ini jika memasukkan pilihan ketiga maka akan diarahkan ke perhitungan waktu tempuhnya. Di sini jika memasukkan, di sini ada cout, masukkan jarak yang ditempuh, kemudian sein-nya glb dalam kurung 0 ini melambangkan jarak yang ditempuh, kemudian cout masukkan kecepatan, kemudian glb sein-nya glb dalam kurung 1 yang melambangkan kecepatan. Di sini ada rumusnya, glb dalam kurung 0 per glb dalam kurung 1.
Kemudian cout-nya waktu tempuh GLB dalam kurung 2 yang melambangkan waktu tempuh. Kemudian cout-nya ada apakah ingin mengulang program Y atau N. Jika Y itu akan mengulang program dan N itu akan mengakhiri program. Sekarang kita coba programnya. Di sini langsung muncul identitas saya, kemudian judulnya, program menentukan jarak, kecepatan, dan waktu tempuh dari rumus GLB. Kemudian ada pilihan 1, 2, dan 3 itu jarak, kecepatan, dan waktu tempuh. Di sini kita disuruh memilih. Saya coba memasukkan yang nomor 1. Ini masukkan kecepatan. Kita masukkan kecepatannya 4. Kemudian masukkan waktu tempuh, kita masukkan 5. Kemudian akan muncul jaraknya, itu 20 meter. Kemudian di sini ada pertanyaan apakah ingin mengulang program. Jika saya ingin mengulangnya, saya akan memilih yang Y. Coba kita pilih yang Y, ini akan balik lagi ke pilihan ini. Coba kita pilih yang nomor 3 sekarang. Ini akan diminta memasukkan jarak yang tempuh. Coba kita masukkan 5. Kemudian diminta untuk masukkan kecepatan. Kecepatannya 7. Maka waktu tempuhnya itu 0,71428,6 second. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ingin mengulangi program? Sekarang kita coba pilih yang N. Maka program akan selesai atau dihentikan.